Penunggu rumah kosong. Namaku Dinda. Usia 26 tahun. Aku baru saja pindah ke sebuah rumah tua di daerah Cisarua, Bogor. Setelah bertahun-tahun tinggal di tengah hiruk-pikuk Jakarta, aku memutuskan untuk mencari ketenangan. Rumah itu kudapatkan dengan harga yang sangat murah dari seorang agen properti yang sepertinya terburu-buru ingin menjualnya. Memang kenapa rumah ini murah sekali? Tanyaku curiga saat itu. Si agen, lelaki parubaya bernama Pak Harun, hanya tersenyum kaku. Rumah ini sudah lama kosong. Pemilik sebelumnya pindah ke luar negeri. Beliau tidak butuh rumah ini lagi, katanya. Aku tidak terlalu mempermasalahkannya saat itu. Rumah ini memiliki halaman luas, taman belakang yang rimbun, dan arsitektur kolonial yang memikat. Tapi sejak malam pertama, aku sadar ada yang salah. Malam pertama, aku baru saja selesai membongkar koper dan memasukkan pakaian ke lemari tua di kamar utama. Hari sudah malam, dan suara jangkrik bersahutan dari luar jendela. Rumah ini sunyi. Terlalu sunyi. Saat hendak tidur, aku mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Padahal rumah ini hanya satu lantai. Langkah itu terdengar lambat, berat, seperti seseorang menyeret kakinya. Aku langsung duduk tegak di ranjang. Kupikir itu hanya imajinasiku. Tapi suara itu semakin jelas. Aku mengambil senter dan berjalan perlahan keluar kamar. Ruang tengah gelap, meski lampu sudah dinyalakan. Ada bagian dari rumah ini yang selalu terasa muram, seperti cahaya enggan menyentuhnya. Aku memeriksa setiap sudut. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bau anyir mulai menyebar di udara. Bau besi karatan dan sesuatu yang membusuk. Malam itu, aku tidur dengan lampu menyala. Cerita dari warga. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk berkenalan dengan tetangga. Rumah di sebelah kiri dihuni oleh seorang ibu tua, Bu Rukmini, yang ramah meski sedikit tertutup. Saat aku menyebut soal rumah yang kutempati, ekspresi wajahnya berubah. Rumah itu sudah lebih dari 10 tahun kosong, Nak, katanya sambil menatapku lekat. Dulu yang tinggal di sana itu keluarga Pak Bambang. Tapi, ia terhenti. Seperti sedang menahan sesuatu. Ada apa, Bu? Tanyaku. Bu Rukmini menghela napas. Anak perempuannya hilang. Namanya Winda. Cantik, pendiam. Suatu malam, dia tak pernah keluar lagi dari rumah itu. Polisi sempat datang, tapi tidak menemukan apa-apa. Lalu keluarganya pindah, dan sejak itu rumah itu tidak pernah bisa lama ditempati orang. Aku menelan ludah. Maksud ibu? Siapapun yang tinggal di situ, pasti akan pergi lagi dalam hitungan minggu. Ada yang mendengar suara-suara. Ada yang melihat bayangan. Bahkan ada yang mengaku melihat Winda. Penampakan. Aku mencoba bersikap rasional. Tapi rasa takut mulai menggerogoti pikiranku. Suara langkah kaki itu kembali terdengar malam berikutnya, dan kali ini disertai suara erangan pelan dari arah kamar belakang. Hahaha. Suaranya seperti gadis yang kesakitan. Aku mencoba memberanikan diri. Kamar belakang itu belum sempat aku buka. Kuncinya berkarat. Tapi malam itu, aku memutuskan memaksa membukanya.
Pintu itu terbuka dengan derit menyakitkan. Ruangan itu gelap dan kosong. Hanya ada ranjang tua dengan kasur berdebu dan lemari kecil di sudut. Tapi saat aku menyorotkan senter ke cermin besar yang menempel di dinding, aku melihatnya. Gadis berambut panjang. Wajahnya pucat. Matanya hitam kosong. Dan mulutnya penuh darah. Aku menjerit. Senter terjatuh. Saat kuambil kembali dan menyorot cermin itu, tak ada siapa-siapa. Tapi bau anyir itu kembali muncul, lebih menyengat. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di pojokan ruang tamu, memeluk lutut sambil menggigil. Buku harian Winda. 3 hari setelah kejadian itu, aku menemukan sesuatu saat membersihkan loteng. Sebuah koper tua berdebu. Di dalamnya, ada baju perempuan, beberapa foto, dan sebuah buku harian kecil berwarna merah muda. Tulisannya milik Winda. Aku membacanya dengan tangan gemetar. Catatannya sederhana, cerita tentang sekolah, teman-teman, hingga kedekatannya dengan seorang pria bernama Bima. Tapi pada halaman terakhir, tulisan Winda berubah kacau. Penuh coretan, dan kata-kata yang berulang. Dia mengintipku. Dia tidak akan membiarkanku pergi. Bima bukan manusia. Di bawahnya, ada satu kalimat yang ditulis dengan darah, atau setidaknya tampak seperti darah. Tolong aku. Aku masih di sini. Bima. Nama itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Aku mencari tahu ke warga sekitar, tapi tak ada yang tahu siapa Bima. Bahkan buruk mini pun tidak pernah mendengar nama itu. Malam itu aku bermimpi buruk. Dalam mimpiku, aku berada di kamar belakang itu. Di pojok kamar, ada sosok Winda duduk membelakangi. Aku memanggilnya, tapi dia tak menjawab. Saat aku menyentuh bahunya, dia menoleh perlahan. Wajahnya rusak. Matanya kosong, dan dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. Dia masih di rumah ini, katanya dengan suara lirih. Aku terbangun dengan peluh dingin dan leher yang perih, seperti dicakar sesuatu. Saat bercermin, aku melihat 3 goresan merah di leherku. Ritual pemanggilan. Aku mulai yakin bahwa roh Winda terjebak di rumah ini. Tapi kenapa? Dan siapa yang menahannya? Aku kembali ke kamar belakang. Di balik lemari tua, aku menemukan sebuah lubang kecil di lantai, ditutupi papan kayu. Saat kubuka, ada tangga menurun ke ruang bawah tanah yang sempit. Di bawah sana, aku menemukan altar kecil. Ada lilin-lilin hitam, tulang kecil yang dikeringkan, dan foto Winda terbakar sebagian. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari atas. Aku terdiam. Lalu suara laki-laki berat bergema dari tangga. Kau seharusnya tidak ke sini. Aku lari ke atas, menutup pintu ruang bawah tanah dan menguncinya. Tapi suara langkah kaki itu terus mengikuti. Aku merasa rumah ini tidak hanya dihuni oleh arwah Winda, tapi oleh sesuatu yang lebih jahat. Pak Harun kembali. Aku menghubungi Pak Harun, agen properti itu. Awalnya dia enggan bicara, tapi setelah aku desak, akhirnya dia mengaku. Saya tahu tentang Winda. Saya yang jual rumah ini dulu ke keluarganya, katanya lirih. Tapi setelah dia hilang, tak ada yang mau menyentuh rumah itu. Apa yang terjadi padanya?
Bima itu bukan manusia. Dia muncul begitu saja. Tak ada yang tahu asalnya. Tapi sejak Winda dekat dengannya, perilakunya berubah. Ia jadi tertutup, sering bicara sendiri. Malam sebelum dia hilang, tetangganya mendengar Winda menjerit. Tapi saat polisi datang, tak ada tanda-tanda kekerasan. Tak ada darah. Tak ada tubuh. Hanya cermin kamar yang retak dan bau anyir itu. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Apa mungkin Bima masih di rumah ini? Dia bukan orang, Dinda. Dia penunggu. Roh jahat. Makhluk yang bisa melekat pada rumah, pada benda atau pada seseorang. Aku diincar. Sejak saat itu, aku tahu bahwa aku dalam bahaya. Penampakan Winda semakin sering. Ia tidak menyerangku. Justru ia seperti mencoba memperingatkan. Tapi malam kelima, sosok lain muncul. Bayangan hitam. Tinggi. Kurus. Wajahnya tidak terlihat. Tapi matanya menyala merah dalam kegelapan. Kau tidak akan menyelamatkannya, katanya dengan suara menggelegar. Sekarang giliranmu. Seluruh lampu padam. Aku berlari keluar rumah dan bermalam di rumah buruk Mini. Ia membacakan doa-doa untukku, dan pagi harinya kami memanggil seorang ustaz dari desa. Pengusiran. Ustaz Rahmat datang dengan 3 orang santri. Mereka melakukan ruqyah dan membaca doa-doa di seluruh penjuru rumah. Saat mereka membaca di kamar belakang, suhu ruangan turun drastis. Salah satu santri pingsan, dan dari cermin besar itu muncul wajah Winda, menangis. Ustaz Rahmat memukul cermin itu dengan tongkat kayu sambil melantunkan ayat. Cermin retak, dan suara jeritan menggema dari bawah tanah. Mereka kemudian membakar altar di ruang bawah tanah dan menaburkan garam serta tanah kuburan di sekelilingnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, rumah terasa tenang. Tidak ada suara. Tidak ada bayangan. Tidak ada bau anyir. Epilog. Aku tidak tinggal lama di rumah itu. 2 minggu setelah pengusiran, aku menjualnya. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, rumah itu bukan lagi tempat untuk manusia. Sebelum pergi, aku meletakkan bunga melati di kamar belakang. Untuk Winda. Aku tidak tahu apakah ia sudah bebas. Tapi aku berharap, ia tenang di sana. Namun sesekali, dalam tidurku, aku masih bermimpi. Winda berdiri di depan cermin, menatapku dengan mata sendu. Dan di belakangnya, bayangan Bima masih berdiri, menunggu.